Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mari kita mengingat kembali sejarah ketika Nahdlatul Ulama ini mengirimkan delegasinya ke Arab Saudi, yang mana delegasi itu yang nantinya dinamai dengan delegasi Komite Hijaz yang dinakodai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semuanya harus tahu, ya, karena ini penting. Ya, ini sangat penting sekali, apalagi sampai saat ini juga kita masih diramaikan dengan masalah polemik nasab, masalah kelompok-kelompok yang suka mengaku di dalam dirinya ini masih ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat semuanya, sejak sekitaran tahun 1925 Arab Saudi ini darurat faham Wahabi, yang mana pada waktu itu rajanya adalah Ibnu Saud. Sehingga karena sekitar tahun 1924-1925 Arab Saudi ini darurat paham Wahabi, maka pada waktu itu masyarakat Wahabi ini melakukan eksodus besar-besaran. Ya. Jadi ulama-ulama di seluruh dunia, khususnya yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah, ini berbondong-bondong pindah atau bahkan kembali lagi ke tanah air tempat asal mereka dilahirkan. Ya. Jadi ulama seluruh dunia yang bertempat di Haramain, Mekah dan Madinah, ini berbondong-bondong pindah, dan salah satunya adalah ulama-ulama Indonesia, santri-santri Indonesia yang bermukim di Haramain. Ini pulang ke Indonesia. Ya, karena tujuannya Raja Ibnu Saud pada waktu itu melakukan eksodus besar-besaran karena ingin membersihkan negeri Arab Saudi ini dari kemusyrikan, dari ahlul bid'ah. Dan salah satu gebrakan yang dilakukan pada waktu itu adalah salah satunya mau membongkar makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, ya, keinginan dari Arab Saudi ini membongkar makam dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdengar oleh ulama-ulama Nusantara
yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, yang berada di dalam naungan Nahdlatul Ulama ini prihatin. Ya, prihatin. Akhirnya ulama-ulama Nusantara yang berada di naungan Nahdlatul Ulama ini memiliki inisiatif untuk mengirimkan ulama-ulama Nusantara untuk dikirimkan ke Arab Saudi untuk melobi Raja Ibnu Saud agar tidak membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, ya, karena delegasi yang diperbolehkan ya untuk dikirimkan di Arab Saudi pada waktu itu adalah delegasi dari organisasi formal, maka ulama-ulama Nusantara ya ini membentuk organisasi formal yang namanya Nahdlatul Ulama. Ya. Nahdlatul Ulama. Dan setelah organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan, dibentuklah panitia kecil yang nantinya akan dinakodai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan anggota-anggotanya untuk dikirimkan ke Arab Saudi untuk melobi Raja Ibnu Saud pada waktu itu. Akhirnya yang nantinya dinamakan Komite Hijaz. Ya. Akhirnya delegasi yang dinamai dengan Komite Hijaz yang dinakodai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah ini dikirimkan ke Arab Saudi melobi. Ya, ada beberapa permohonan pada waktu itu. Ada 5 permohonan. Insya Allah ada 5 permohonan. Salah satunya agar pemerintah Arab Saudi ini memberikan izin untuk memperbolehkan menyebarkan 4 madhab pada waktu itu ya, bahkan sampai sekarang madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi. Dan salah satu permohonan juga adalah agar Arab Saudi ini tetap meramaikan situs-situs yang bersejarah, menjaga situs-situs yang bersejarah seperti Masjid Quba dan termasuk makamnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena kejeniusan strategi pelobian dari Kiai Haji Wahab Hasbullah dan anggota-anggotanya, akhirnya ya ulama Arab Saudi tidak jadi membongkar makamnya Nabi Muhammad SAW bahkan sampai sekarang. Pertanyaannya, para habaib pada waktu itu kemana? Padahal selama ini kan ngaku-ngaku masih cucunya Nabi Muhammad SAW. Ayo, ya, ada makam buyutnya mau dibongkar, kok nggak ada suaranya? Bagaimana pandangan Anda? Ada makam buyutnya yang mau dibongkar oleh Arab Saudi, kok tidak ada inisiatif untuk melobi pemerintah Arab Saudi pada waktu itu? Ini cucu yang bagaimana? Cucu palsu apa cucu asli? Akan tetapi yang memiliki ghirah, yang memiliki semangat untuk melobi Arab Saudi ini justru ulama-ulama Nusantara yang dinakodai Kiai Haji Wahab Hasbullah. Wahai para habaib, kemana kalian ketika makam Nabi Muhammad SAW ini mau dibongkar? Ya. Sehingga sangat naif sekali, sangat tidak memiliki jiwa berterima kasih kepada ulama Nusantara ketika ada kelompok yang ngaku-ngaku masih ada darah Nabi Muhammad SAW justru menghina, menginjak ulama-ulama Nusantara. Ya, itu saja. Ya, kemana kalian? Ini harus diketahui oleh para sahabat semuanya. Kemana para habaib pada waktu itu?
nggak ada satupun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.